Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah demokrasi dalam Islam. Namun sebelum kita memulai pembahasan ini, terlebih dahulu mari kita mengawali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, adapun yang menjadi kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah mengetahui arti demokrasi dan surah. Kemudian yang kedua dapat membaca dan mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis lain. Yang ketiga dapat mengetahui arti Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang masalah demokrasi. Yang keempat, memahami isi kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang masalah demokrasi. Sebelum kita membahas tentang atau menganalisis Quran Surah Al-Imran ayat 159, terlebih dahulu mari kita pahami apa yang dimaksud dengan demokrasi. Secara historis, istilah demokrasi berasal dari Barat yang terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Adapun menurut istilah, kata demokrasi dapat ditinjau dari dua segi makna. Yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada suatu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kemudian yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian di dalam Islam terdapat yang disebut dengan konsep suro. Apa yang dimaksud suro? Menurut bahasa, suro adalah menampakkan atau memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi suro. Di antaranya yang pertama adalah Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Beliau mendefinisikan bahwa suro adalah proses mengemukakan pendapat dan saling mengoreksi antara peserta suro. Kemudian yang kedua, definisi suro menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkamul Quran. Beliau mendefinisikan bahwa suro adalah berkumpulnya untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta surahnya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Itulah pengertian demokrasi dan surah dalam konsep Islam. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis. Di antaranya yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. Mari kita terlebih dahulu bersama-sama membaca ayat ini dan Pak Guru akan pandu. Kalian boleh mengikuti di dalam hati
Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu tadi, anak-anakku sekalian, contoh bacaan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Silakan nanti kalian mengulangnya kembali di rumah masing-masing. Kemudian kita identifikasi hukum yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Imran sebagaimana contoh-contoh kalimat yang terdapat di dalam slide ini. Yang pertama adalah kalimat rahmatin. Di sini ada tak marbutoh yang berharokat kasratain. Apabila bertemu dengan min, maka bunyi dari kasratain ini dimasukkan kepada huruf yang ada di depannya, yaitu mim. Maka cara membacanya atau hukum bacaan disebut dengan idgham bigunna. Idgham memasukkan, bigunna disertai dengung, yaitu memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf mim disertai dengung. Seperti rahmatim. Kemudian yang kedua, kalimat fazzan golido. Pada huruf zo yang di warna merah ini terdapat harokat fathatain bertemu di depannya dengan huruf gain. Huruf gain ini adalah salah satu huruf idhar yang 6. Maka bunyi fathatain ini harus berbunyi jelas, yaitu bunyi n, fazzon, karena hukum bacaannya adalah izhar. Kemudian yang ketiga, kalimat min haulik. Di sini ada huruf yang berwarna merah adalah nun sukun. Ketika nun sukun bertemu dengan ha, dan ha ini juga merupakan salah satu dari huruf idhar yang 6, maka cara membaca nun sukun ini harus dibaca jelas dengan bunyi n. Min haulik. Itu contoh kalimat yang ketiga. Kemudian yang keempat, anhum. Ini min sukun. Min sukun bertemu dengan wa. Maka cara membaca mim sukun ini adalah izhar safawi, jelas pada dua bibir. Kemudian yang ketiga yaitu fil amri. Huruf yang diberikan tanda merah yaitu diantaranya alif lam, di mana alif lam ini terdapat dua hukum bacaan, yaitu alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Namun pada kalimat ini karena alif lam diikuti oleh hamzah, maka bunyi alif lamnya dibaca jelas. Hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Selanjutnya Allahi. Lam pada lafaz Allah ini ada dua cara membacanya, yaitu dibaca tebal atau tafkhim dan dibaca tipis atau tarkik.
Sementara dibaca tebal dengan bunyi bacaannya adalah Allah. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ini terdapat harokat fathah, huruf yang berharokat fathah. Maka dibacanya tebal atau lam tafhim. Itu contoh penerapan tajwid di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, kosakata yang terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama adalah fabima rahmatin. Maka karena rahmatin minallahi, dari Allah ya Allah, linta kamu berbuat atau bersikap lemah lembut lahum kepada mereka. Golido keras al-qalbi hati, golidol qalbi keras hati, lan paddu niscaya mereka menjauh. Fa'fu maafkanlah anhum dari mereka, atau mintakanlah maaf dari mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampunan bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam segala urusan. Faida, maka apabila azamta, telah bulat tekadmu, fatawakal, maka bertawakallah. Fatawakal, yuhibbu, mencintai, al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Itu kosakata atau arti per kalimat yang terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 59. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, adapun makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Imran ayat 159, yang pertama adalah hendaklah bersikap lemah lembut di dalam musyawarah, karena orang yang melakukan musyawarah itu harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, yaitu pada kalimat fabima rahmatin minallahi linta lahum. Itu keharusan kita untuk bersikap lemah lembut. Kemudian yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Ini sikap demokratis. Yang kedua, yang terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Kenapa kita harus menjadi pemaaf dan bersedia membuka diri? Karena pencerahan pikiran itu hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam. Kemudian yang ketiga, makna yang dapat kita ambil dari isyarat Al-Quran ayat 199 surah Al-Imran ini, memohon ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai. Inilah beberapa makna atau isi kandungan, isyarat kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tentang sikap demokrasi. Kemudian anak-anak sekalian, selanjutnya, bagaimanakah konsep hadis berkenaan dengan masalah demokrasi? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana bunyi hadis ini, kalian bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aqsara masuratan li ashabi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun arti daripada hadis ini, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, telah berkata Abi Hurairah, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang, aksara masurah, yang lebih sering bermusyawarah, li ashabihi, dengan para sahabat,
mir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna yang terkandung di dalam hadis ini? Hadis ini menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam berbagai urusan. Seperti contohnya dalam urusan strategi perang. Sikap Rasul tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa dan kerendahan hati. Jadi meskipun Rasulullah memiliki status sosial paling tinggi dibanding seluruh umat manusia, namun tidak membuatnya merasa paling benar. Nah, itulah sikap dari seorang pemimpin sejati. Kemudian, anak-anakku sekalian, berdasarkan hadis atau analisa terhadap makna yang terdapat di dalam hadis, di dalam ayat Quran surah Ali Imran ayat 199 beserta hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka kita sebagai pelajar hendaklah dapat mengimplementasikan ayat dan hadis tersebut dalam kehidupan atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Adapun yang pertama, sikap yang harus kita dapat implementasikan adalah bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Kemudian menghargai pendapat orang lain, berlapang dada untuk saling memaafkan, mohonkan ampunan untuk saudara-saudara yang bersalah, menerima keputusan bersama hasil musyawarah dengan ikhlas, kemudian melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan bertawakal, dan senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun, kemudian yang terakhir berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Jadi itulah penerapan perilaku mulia sebagai implementasi dari ayat 159 Quran surah Al-Imran dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi berkenaan dengan masalah konsep demokratis atau sikap demokratis yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Demikianlah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini, insya Allah dan mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, maka kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.